Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Nazan Putri and you can call me Kanazma. How are you today? Fine? Good? Pretty well? Okay, before we start our learning, we pray together. Who is class captain? Nisa, oke Nisa. Nisa, boleh pimpin teman-teman yang berdoa ya. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Ada yang masih ingat apa itu simple present tense? Pasti udah nggak asing kan kalian dengar yang namanya simple present tense. Ada yang masih ingat? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kakak punya kuis nih. Jadi kita akan mengerjakan 10 soal ini tentang simple present tense, verbal sentence dan nominal sentence. Nah, jadi kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa ingat nih kalian dengan simple present tense ini dan seberapa paham sih kalian mengenal simple present tense ini. Oke, jadi kuisnya itu kita menggunakan website Kahoot. Jadi kalian bisa buka HP-nya, keluarkan HP-nya, dibuka Kahoot. Setelah itu kalian tulis PIN-nya. Ini ya, PIN-nya kelihatan? Oke, kelihatan ya? Udah pada join semuanya? Ya, login dulu. Udah? Oke, 1, 2, 3, kita mulai ya. Mari. Oke, nah kita akan masuk ke dalam materi inti yaitu simple present tense. Nah, definisi dari simple present tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Ya, betul. Nah, di dalam simple present tense itu ada verbal sentence dan nominal sentence. Nah, ada yang tahu gak sih apa bedanya verbal sentence dan nominal sentence? Ada yang tahu? Oke. Jadi kita jelasin dulu ya. Nah, verbal sentence itu adalah kalimat dengan kata kerja verb dan biasanya menggunakan to be, do, don't, does, or doesn't. Nah, kalau nominal sentence itu kalimat dengan kata adjective, noun, atau adverb. To be-nya itu biasanya pakai am, is, dan are. Oke, nah sekarang kalian udah tahu ya apa bedanya verbal dan nominal sentence. Jadi kalau verbal itu untuk kata kerja dan menggunakan to be, do, don't, does, atau doesn't. Nah, untuk yang nominal sentence itu menggunakan kata adjective atau kata sifat dan noun kata benda. Nah, mereka ini to be-nya am, is, dan are. Nah, oke, kita lanjut ke rumusnya nih. Yang pertama itu ada rumus verbal sentence. Nah, untuk rumus verbal sentence ini kalimat positifnya ada subjek. Apa sih subjek? Apa itu subjek? Ada apa aja? I, you, we, they, she, he, it. Oke, good job. Dan plus verb 1. Oke, untuk kalimat negatifnya ada subjek. Subjeknya tadi sama plus do or does plus not plus verb 1. Nah, untuk kalimat tanyanya itu ada do or does plus subjek plus verb 1 dan yang terakhir ada tanda kalimat tanya. Nah, untuk rumus ini ada catatan-catatan penting nih yang harus kalian catat. Oke, yang pertama, gunakan does untuk he, she, it. Dan gunakan do untuk I, you, we, they. Dan yang terakhir, khusus untuk he, she, it,
itu kalian harus menambahkan is atau s di akhir kata. Oke. Nah, kita lanjut ke rumus nominal sentence. Nah, di sini kalimat positifnya ada subjek, subjeknya masih sama ya. I, you, we, they, she, he, it. Oke. Plus to be. Nah, to be untuk nominal sentence ini ada apa aja tadi? Am, is, are. Oke, good job. And plus noun or adjective. Oke, kita lanjut kalimat negatifnya ada subject, ada to be, plus noun or adjective. And the last is kalimat tanya, itu ada to be, ada subject, plus noun, plus kalimat tanya. Oke, nah untuk kalimat tanya ini kan di kalimat negatif itu ada subjek dan ada to be baru noun ya. Nah, kalau untuk kalimat tanya to be-nya itu ada di depan. Jadi kalian taruh di depan to be-nya, baru subjeknya, barulah noun atau adjektifnya. Jadi jangan sampai lupa ya. Jadi setiap kalimat tanya maupun rumus verbal sentence atau rumus nominal sentence itu to be-nya harus kalian taruh di depan. Iya betul, excellent. Nah, untuk rumus nominal sentence ini kakak juga udah bikin catatan. Untuk I itu pasangannya apa? Iya, untuk I pasangannya am. Untuk you, we, they itu pasangannya apa? Are. Untuk she, he, it itu pasangannya is. Oke, good job. Nah, tadi kita sudah belajar bersama tentang definisi dari simple present tense, perbedaan dari verbal sentence dan nominal sentence, ada rumus verbal dan nominal sentence berupa tambahan catatan-catatannya. Nah, di sini kakak punya contoh dari simple present tense ini nih. Kalian bisa tulis ya. Jadi contohnya itu yang pertama ada she reads a book every evening. Oke. She reads. Read itu kan dari kata apa? Kata kerja. Iya betul. Berarti ini masuknya ke contoh. Iya betul. Jadi ini masuk ke dalam contoh rumus verbal sentence karena dia ada kata read. Kalau read itu membaca, berarti dia kata kerja. Oke, good job. Nah, sini ada kalimat negatifnya juga nih. She doesn't read a book every evening. Dan kalimat tanyanya juga ada do or does she read a book every evening. Oke, kita tulis dulu ya. Oke, jangan lupa kalian juga catat ya. She reads a book every evening. She Oke, untuk contoh kalimat verbalnya nih, ada she reads a book every evening. Nah, kenapa sih ada s-nya di belakang kata read? Ada yang tahu? Iya betul, karena dia subjeknya she. Iya. Jadi sesuai catatan yang tadi aku kasih tahu sebelumnya, setiap subjek he, she, it itu di akhir kata
tambahkan s atau is. Jadi kayak she read pakai s jadi reads. She reads a book every evening. Untuk kalimat negatifnya nih, she doesn't read a book every evening. Nah, kenapa di kalimat negatif ini dia readnya tidak ada s-nya? S-nya mana sih? Tadi kan katanya suruh pakai s ya, kalau he, she, it itu harus pakai s. Kenapa sekarang di kalimat negatif ini s-nya hilang? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, betul banget Nisa. Jadi karena dia udah ada kata does, jadi she doesn't. Nah, udah ada kata does ini, dia jadi tidak bisa menggunakan kata huruf s atau is lagi di belakang kata read ini. Jadi cukup verb satu aja, nggak usah ada tambahan apapun lagi. Jadi she doesn't read a book every evening. Oke. Nah, untuk kalimat tanya nih, kalimat tanya di mana? Iya, does she read a book every evening? Jadi to be-nya itu kan does ya, karena dia she, jadi does-nya ini ada di depan. Jadi does dulu baru subject she. Does she read a book every evening? Oke. Jadi gitu ya. Ini adalah contoh kalimat dari verbal sentence atau kata kerja. Jadi ini kan kata kerja ya. Oke, kita lanjut. Ada contoh kalimat nominal. Oke, sini ada she is beautiful. She is not beautiful. Is she beautiful? Nah, jadi untuk kalimat nominal ini itu menggunakan kata apa coba ini? Beautiful masuknya ke dalam kata apa? Iya benar, beautiful itu masuk ke dalam kata sifat. Nah, jadi she is beautiful itu adalah contoh kalimat dari nominal sentence. Oke, untuk kalimat negatifnya ada she is not beautiful atau she isn't beautiful. Dan kalimat tanyanya itu is she beautiful. Jadi jangan lupa sama kayak tadi, to be-nya kalau setiap kalimat tanya itu dia jadinya ada dari depan. Jadi is she beautiful? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Udah paham semuanya? Gampang ya? Gampang dong. Nah, karena kalian udah paham nih sama materinya, kita juga udah belajar bareng-bareng kan tentang simple present tense, verbal sentence, dan nominal sentence ini. Nah, kakak ada quiz lagi di akhir. Quiznya sama kayak tadi, cuma tadi kan ada 10 ya. Sekarang kita tambah jadi ada 20. Kita ada 20 soal. Nah, soalnya ini masih sama kayak tadi tentang simple present tense. Jadi ini adalah tes di akhir untuk kalian. Jadi kakak bisa tahu nih seberapa paham sih kalian tentang materi yang tadi kita pelajarin. Apakah kalian udah paham banget? Pasti paham banget dong. Paham ya? Oke. Jadi kuisnya itu ada di Kahoot. Jadi kalian masuk lagi ke Kahoot sekarang. Ya. Dan setelah itu kalian masukkan pinnya yang ini. Kelihatan ya? Oke, udah masuk. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Free memory. Oke, gimana? Apakah kuisnya sekarang jadi gampang? Gampang? Gampang banget ya. Ada yang benar semua. Oke. Jadi kalian jangan sampai lupa lagi nih tentang simple present tense, yang verbal sentence dan nominal sentence. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan
kalimat verbal sentence yang mana dan nominal sentence yang mana. Terus ciri-ciri dari verbal dan nominal sentence juga kalian harus selalu ingat ya. Baca-baca lagi nanti di rumah, oke? Oke. Untuk materi hari ini kita sampai sini saja. Nanti kita akan lanjut lagi di next week. Kita ada mata pelajaran lagi di minggu depan. Jadi kalian siapkan lagi nih semangat belajarnya, oke? Oke, untuk sesi kelas hari ini kita selesai. Untuk kelas kapten bisa pimpin berdoa lagi. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.